Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Ulangan, pasal yang ke-18, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Saudara seiman yang dikasihi Kristus, zaman kita ini zaman yang aneh. Mengapa saya katakan zaman yang aneh? Pada satu pihak, zaman kita ini adalah zaman kemajuan, di mana pada beberapa bidang kehidupan, kemampuan intelektual dan penalaran rasional memegang peranan yang sangat penting. Tetapi pada pihak lain, dukun dan praktek kliniknya amat laris. Kita melihat bahwa bisnis spiritual boleh dikatakan sedang mengalami zaman keemasan. Salah satu komoditi non-migas yang sesat dan omsetnya sungguh mencengangkan adalah bisnis spiritual ini. Sebab di sana yang terlibat dalam bisnis ini justru orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpunya, dan juga orang-orang yang berpangkat. Tetapi yang lebih ironisnya lagi adalah orang-orang beriman ikut di dalamnya. Bukan saja orang Kristen yang rajin ke dukun, tetapi rasa-rasanya
semakin banyak pula dukun-dukun Kristen yang prakteknya tak ubahnya seorang dukun namun memakai doa-doa sebagai pengganti mantra dan menyebut nama Yesus serta ayat-ayat Alkitab. Oleh karenanya itu, kebingungan khalayak ramai pun semakin memuncak. Apakah kuasa kegelapan seperti ini akan menang dan terus berlanjut? Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, tetapi supaya orang Kristen sebagai orang beriman harus menang atas kuasa kegelapan, harus menang atas kuasa kegelapan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, mereka telah diingatkan oleh Tuhan Allah agar nantinya setelah mereka tiba dan tinggal menetap di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka tidak boleh terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mempercayai dan menyembah kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat suka sekali akan hal-hal yang baru, yang belum pernah dilihat atau dialami, terutama akan hal-hal yang agak aneh. Yang pasti demikian jugalah dengan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Ketika nanti mereka tiba dan menetap di tanah Kanaan, bisa saja mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka alami, yaitu tentang praktek-praktek kuasa kegelapan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, di mana mereka nanti tinggal menetap, dan bahkan mungkin mereka akan ikut terjun untuk melakukan dan mempraktekkannya. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengingatkan mereka, Tuhan Allah melarang mereka dengan berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Itu dikatakan pada ayat 9 dan ayat yang ke-12. Kekejian apa rupanya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka? Ya, bangsa-bangsa itu melakukan praktek yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, mempersembahkan anak-anak mereka kepada ilah lain. Tuhan Allah berkata kepada umatnya, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan adalah bangsa yang menyembah dewa dan dewi, termasuk bangsa Amon yang menyembah dewa Moloch dengan mempersembahkan putra atau putri mereka sebagai korban bakaran dalam api. Ini dilakukan oleh Bani Amon agar dewa Moloch memberikan kekayaan yang berlimpah ruah ke dalam kehidupan mereka.
Hal ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh terpengaruh oleh ajaran sesat ini, sehingga mereka mengikuti ritus penyembahan ini. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian pula pada zaman kita sekarang ini, banyaknya ajaran-ajaran sesat yang berseliweran di sekitar kita, juga ikut di media sosial atau medsos. Berbagai ajaran kini bermunculan menggait manusia sebanyak mungkin, bahkan hingga mengajak manusia itu menjadi ateis, yaitu yang tidak lagi mau mempunyai Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan gampang percaya akan sembarang ajaran hanya karena seseorang itu amat populer, berhasil memikat beribu-ribu penganut, serta kata-katanya enak di telinga dan cocok dalam selera kita. Oleh sebab itu, orang Kristen itu imannya harus berkualitas. Apa itu iman yang berkualitas? Berkualitas itu berarti paling sedikit harus memenuhi standar persyaratan yang telah ditentukan. Kekristenan yang berkualitas itu harus baik. Kekristenan berkualitas yang baik itu berfungsi dengan baik. Berkualitas itu juga berarti mesti awet, tidak tergoyahkan. Jadi kalau orang Kristen memenuhi standar persyaratan yang ditentukan oleh Allah, maka dengan sendirinya ia akan berfungsi dengan baik, menjalankan tugas dan misinya dengan setia dan penuh tanggung jawab, serta awet, tidak cepat mutung, tidak cepat ngambek, dan tidak cepat drop out. Oleh sebab itu, tetap setia dengan iman kepercayaan kita, jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang enak di telinga dan cocok di selera. Yang kedua, saudara dikasihi Kristus, jangan mau terpengaruh dan melakukan praktik pedukunan. Tuhan Allah melanjutkan ajarannya kepada umat Israel dengan berkata, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudaraku yang seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di era teknologi sekarang ini, toh masih ada juga dan bahkan masih banyak orang yang mempercayai akan kuasa kegelapan atau praktek-praktek pedukunan. Sedangkan istilah dukun pun sekarang juga sudah difermak menjadi istilah yang lebih keren, yaitu orang pintar, atau disebut juga paranormal. Namun yang intinya tetap sama saja dengan praktik pedukunan atau magic atau ilmu gaib. Kita juga telah melihat di televisi sudah semakin marak ditayangkan acara-acara bisnis spiritual ini, dan acara tersebut bahkan menjadi konsumsi tontonan yang sangat laku dan menarik. Banyak orang pergi jauh-jauh, bahkan ratusan kilometer untuk menemui peramal atau penelaah agar meramal dan menelaah nasibnya, atau juga kepada seorang petenung untuk melihat guratan nasib atau garis tangannya. Ada yang pergi kepada pemantera untuk meminta ajimat,
pemagar, ajimat, penjaga tubuh, agar tahan di kampak dan juga tahan di gergaji. Ada juga orang yang mempunyai keyakinan dengan berkata, apabila cinta ditolak, dukun akan bertindak. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Lalu ada pula orang yang percaya kepada arwah-arwah orang yang meninggal. Katanya ada orang tua yang telah meninggal muncul di suatu tempat dan mengatakan akan datang bencana atau bala yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, siapa yang ingin selamat hanya satu cara, yaitu supaya kuping mereka itu dilumuri dengan kapur sirih. Lalu ramai-ramailah orang melumuri daun kupingnya dengan kapur sirih, sehingga kuping-kuping orang satu kampung, kuping-kuping orang satu kecamatan, bahkan kuping-kuping orang satu kota, semuanya berlumuran dengan kapur sirih. Dan yang melakukan itu semua adalah orang-orang intelektual dan orang-orang yang beragama. Ironis bukan? Patut. Mukhtar Lubis mengatakan dalam bukunya Manusia Indonesia, salah satu ciri manusia Indonesia adalah percaya tahyul. Yang ketiga, janganlah terpengaruh oleh roh zaman. Jika bangsa Israel dilarang Tuhan untuk terpengaruh oleh bangsa di sekitar mereka dengan mengatakan, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Itu kepada orang Israel. Bagaimana dengan kita pada zaman sekarang ini? Bagaimana supaya kita tidak dipengaruhi oleh roh-roh zaman yang terus bergentayangan di tengah-tengah dunia ini dan pada masa kita sekarang ini? Roh-roh zaman itu adalah pertama, roh materialisme. Inilah yang sedang merajai hati manusia saat ini. Segalanya diukur hanya dengan materi. Sudah lebih berharga materi daripada nyawa manusia. Sudah lebih berharga materi dari nyawa ayahnya sendiri, atau nyawa ibu sendiri, atau nyawa anak kandung sendiri, atau nyawa istri atau suami sendiri. Inilah yang merasuki hati manusia. Apa saja pun dilakukan hanya demi materi. Hati-hati terhadap roh materialisme. Yang kedua, roh zaman itu adalah roh egosentrisme dan individualisme, yaitu hanya mengutamakan ego dan diri sendiri. Orang lain tidak perlu, siapapun dia. Yang penting hanya diri sendiri. Hidupnya hanya berpusat, atau sentral hidupnya hanya diri sendiri. Ukuran dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Apapun dilakukan demi untuk diri sendiri, biar hancur atau musnah orang lain, yang penting dia tetap survive dan berjaya. Roh yang ketiga adalah roh konsumtivisme, yaitu roh yang terus menerus konsumtif, yang kerjanya terus menerus membeli dan membeli. Akibatnya lebih besar pasak daripada tiang. Begitu banyak iklan berseliweran menawarkan apa saja yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga manusia itu dirasuki oleh roh konsumtivisme. Orang yang dipengaruhi roh ini tidak pernah mampu untuk memproduksi apapun,
tetapi hanya mengkonsumsi segalanya, bahayanya justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, waspadalah. Waspadalah terhadap kuasa kegelapan. Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Kita sedang berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh zaman di era modernisasi yang canggih ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kalah oleh kuasa kegelapan ini. Kita diajak agar tetap hidup setia hanya kepada Tuhan Allah saja. Kita jangan mau dikalahkan oleh kuasa kegelapan, namun harus menang atas kuasa kegelapan itu. Yang penting, teruslah kita melangkah, terus mendaki, dan terus berjuang. Tak ada perjuangan yang mudah, saudaraku, tidak ada. Tetapi juga tidak ada perjuangan yang sia-sia. Yakinlah. Amin.